Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, kembali lagi di podcast Education Talk Sekolah Alam Bosowa bersama aku Syarifah Dira Segaf. Dan di episode kali ini kita bakal bahas salah satu hal penting tentang bagaimana kemampuan matematika anak itu ternyata bisa tumbuh dari aktivitas bermain yang sederhana dan menyenangkan. Salah satunya itu melalui bermain balok. Dan bersama saya sekarang sudah ada Miss Mai. Halo Miss Mai. Halo Kak Dira, dipanggil Apakah kakak ya? Iya boleh Miss. Adik juga boleh Miss. Kakak biar saya merasa seumuran. Oke siap. Oh ya, kayaknya memang seumuran sih Oh, Miss. iya. Bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, untuk pembuka nih Miss, mungkin boleh perkenalan diri dulu, terus ceritakan sedikit mungkin tentang kesibukan Miss Mai sebagai guru playground dan TK di Sekolah Alam Bosowa. Baik, perkenalkan saya Miss Mai. Saya guru sentra balok sekaligus guru TKB di Sekolah Alam Bosowa. Oh, jadi memang spesifiknya itu ke sentra balok ya, Betul, Miss? iya. Oke. Nah, kita mulai nih Miss. Kalau mendengar kata matematika, mungkin yang langsung terbayang itu kayak angka-angka yang kita tulis pakai rumus-rumus atau cara-cara berhitung yang ditulis langsung di buku, kayak gitu Miss. Tapi ternyata kemampuan matematika anak itu justru bisa kita mulai dari aktivitas bermain sederhana Miss. Salah satunya yang saya sebut tadi, sentra balok pada anak usia dini, khususnya tingkat playground dan TK. Namun mungkin banyak orang tua nih Miss yang menganggap kalau bermain balok itu cuman permainan biasa yang kayak main susun-susun saja, tidak ada hitungan-hitungannya, tidak ada Iya. manfaat yang mungkin mengarah ke hal akademik. Nah, sebenarnya Miss, apa sih yang dipelajari anak itu saat bermain balok? Ya, jadi kalau kita mendengar kata matematika, Yap. pasti yang terlintas di kepala kita kan simbol-simbol angka, pengurangan, penjumlahan, hal-hal yang Yes. berkaitan dengan angka lah, hitung-hitungan seperti itu. Tapi dari sisi anak usia dini, sebenarnya kita tidak langsung terjun ke sisi akademiknya yang seperti itu yang tadi disebutkan sama Kak Dira. Dan di anak usia dini itu kita sebutnya adalah membangun pondasi. Jadi kita di awal itu memperkenalkan dengan cara melalui media bermain, karena dunia anak-anak itu kan dunia bermain. Betul. Nah, jadi kalau mereka ke sekolah itu bukan ditanya kamu belajar apa, tidak, jadi kayak kamu hari ini bermain apa, jadi seperti itu. Jadi dengan bermain mereka sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar mereka sedang belajar. Nah, salah satu cara kita memperkenalkan matematika kepada anak yaitu bermain balok. Karena di balok itu ada konsep-konsep yang secara tidak langsung mereka alami dan mereka lakukan, seperti misalnya menyusun, membandingkan, melihat ukuran, dan tentunya otomatis kayak menghitung. Jadi pengenalan menghitung verbal, pengenalan bentuk-bentuk geometri, semua itu ada tercakup di kegiatan-kegiatan di sentra balok seperti itu. Jadi kalau dibilang bermain balok itu tidak sesepele itu ya Miss, karena Iya, ternyata betul. banyak ilmu-ilmu hitungan-hitungannya gitu. Oke. Nah, menariknya nih Miss, di balik susunan balok yang mungkin terlihat sederhana itu ternyata ada konsep dasar yang sedang dipahami anak nih secara alami. Konsep matematika apa saja sih Miss yang sebenarnya mulai muncul saat anak itu bermain balok? Jadi saat bermain balok itu sejatinya kita guru itu tidak hanya mempersilahkan anak bermain, tapi di situ adalah momen kita mengobservasi mereka apa saja yang bisa kita bangun dalam kegiatan bermain mereka. Nah, untuk di kegiatan balok sendiri itu ada berbagai macam pondasi-pondasi pengenalan matematika yang bisa muncul. Bukan salah satunya sih, diantaranya itu yang pertama pasti menghitung. Jadi sebelum anak-anak mengetahui bentuk-bentuk angka, tulisan-tulisannya, bagaimana cara menuliskannya langsung, jadi mereka dulu secara verbal menghitung. Jadi cara menghitung verbal, ada istilah yang namanya korespondensi satu-satu. Jadi satu benda untuk satu angka. Jadi mereka belajar urutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka itu tidak ada drilling di sekolah alam yang kita duduk bersama terus kita menghitung, kita ajak mereka satu-satu maju ke depan misnya menghitung 1 sampai 10 misalnya, atau 1 sampai 20 misalnya. Nah, tidak, tapi mereka menghitung itu saat mereka sedang bermain, seperti itu. Terus yang selanjutnya kita juga bisa membangun pondasi matematika dari sisi mereka mengenal ukuran.
Ada ukuran besar kecil, panjang pendek, ada juga bentuk-bentuk geometri. Nah, secara tidak langsung juga mereka selalu bersentuhan dengan bentuk-bentuk geometri yang ada di bentuk-bentuk balok itu sendiri. Selain itu membangun komunikasi juga. Nah, selain ada konsep-konsep matematika yang terbangun juga komunikasinya mereka. Bagaimana cara mereka berbahasa, bagaimana caranya mereka bersosialisasi dengan temannya saat berinteraksi bermain bersama seperti itu. Dan tentunya cara mereka berimajinasi. Ketika mereka ingin membangun sebuah bangunan, mereka tentunya harus mempunyai imajinasi, mengaktifkan kreativitas mereka. Bentuk bangunan seperti apa ya yang pernah saya lihat, balok jenis apa ya yang harus saya ambil untuk membangun bangunan tersebut. Terus juga mereka juga belajar untuk berpikir kritis. Bagaimana caranya mereka memecahkan masalah, misalnya kayak mereka membangun tiba-tiba bangunannya roboh, berkali-kali dibangun roboh lagi. Nah, di situ kita anak-anak butuh kehadiran guru di situ, orang dewasa memberikan pemantik-pemantik, pijakan-pijakan seperti bagaimana ya supaya bangunannya tidak roboh, balok jenis apa ya yang seharusnya digunakan supaya bangunan yang tinggi itu tidak jatuh, tidak miring, tidak kokoh begitu bangunannya seperti itu. Jadi ada berbagai banyak aspek. Dan yang terakhir juga melatih koordinasi mata, tangan mereka. Bagaimana caranya mereka menyusun agar bangunannya bisa sejajar, bisa presisi, bisa seimbang. Nah, semuanya tercakup di kegiatan-kegiatan balok itu. Wah, seru sekali ya. Iya. Saya jadi mau main-main balok. Ini Miss nggak bawa ya baloknya di sini. Iya, lupa bawa, maunya saya bawa ya. Iya, kita Biar belajar lihat susun-susun juga. Oh, jadi itu balok-baloknya itu Miss berbagai bentuk, tidak cuman kayak kotak-kotak biasa. Iya, berbagai jenis bentuk. Jadi ada nama-namanya juga. Jadi kita perkenalkan sama anak-anak. Ini lingkaran. Lingkarannya kalau dibelah jadi setengah lingkaran kayak gitu. Ada segitiga siku-siku. Ada segitiga yang lebih besar, namanya segitiga sama sisi, misalnya seperti itu. Oh, jadi sudah sampai di tahap benar-benar diajarkan nama spesifiknya ya, Miss? Iya, betul. Aduh, kenapa saya dulu tidak begitu Miss. Saya baru ketemu itu pas akhir SD. Ini anak playground TK sudah paham ya, di playgroup TK sudah bersentuhan langsung dengan kegiatan itu. Keren sekali. Nah, Miss, selain matematika nih, Miss, kira-kira apa saja nih yang bisa terimprove lah dari bermain balok? Mungkin kayak berwarna-warni juga ya, Miss? Iya, gitu. jadi sebenarnya tidak hanya dengan balok saja kita bisa mengimprove kemampuan matematika anak-anak, dan tidak hanya dengan balok juga mereka belajar tentang pembangunan. Jadi banyak media belajar kok yang lain. Contohnya puzzle itu juga media pembangunan, Kak Dira. Jadi tidak hanya itu, kalau membangun harus disusun-susun, tidak disambung-sambung, dibuat menjadi utuh, itu namanya pembangunan. Jadi membangun seperti itu, membuat sesuatu menjadi bentuk yang sempurna seperti itu ya. Jadi puzzle itu juga salah satu media pembelajaran masuk kategori pembangunan. Nah, pembangunan sendiri itu ada dua jenis juga. Ada namanya pembangunan bersifat konstruktif, ada juga pembangunan cair. Jadi kalau konstruktif itu yang kelihatan begitu 3 dimensi, ya seperti tadi susunan bangunan, membuat hotel misalnya, buat rumah. Nah, puzzle kelihatan kan utuh, misalnya puzzle hewan, puzzle kendaraan, seperti itu. Nah, kalau pembangunan cair itu seperti finger painting, melukis, menggambar, itu pembangunan sebenarnya. Termasuk pembangunan. Iya, itu kategori kegiatan pembangunan, tapi namanya pembangunan cair. Jadi karyanya dalam bentuk 2 dimensi seperti itu. Baik. Wah, saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak ini, Miss. Saya jadi tidak sabar mengajarkannya. Masih lama. Main Lego sampai sekarang masih sering main Lego kan. Orang dewasa sekarang kan banyak tuh Lego orang dewasa yang bentuk-bentuk animasi. Iya, yang kecil-kecil kan, yang lebih kompleks kesulitannya. Nah, itu untuk melatih pembangunan juga. Lego, apalagi ya, konektor robot, merakit itu pembangunan semua. Banyak sekali ya ternyata jenisnya kalau dipikir-pikir, Miss. Nah, Miss, kadang ayah dan bunda itu kayak mulai bertanya-tanya, apakah kita harus menggunakan media belajar tertentu supaya bisa bantu anak untuk berkembang dengan baik dalam proses bermainnya begitu. Apakah Miss, anak perlu menggunakan, mungkin ada jenis balok yang spesifik tertentu atau balok khusus yang bisa membantu proses belajar dan berkembangnya mereka? Tidak harus. Jadi bermain balok itu yang penting sebenarnya itu alatnya aman, mainannya aman untuk anak. Itu dulu yang utama. Aman tidak untuk anak-anak. Aman tidak. Terus bahannya dari apa? Terus
mencapai tujuan yang kita inginkan, tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau mengajarkan anak-anak tentang konsep-konsep bentuk-bentuk geometri, konsep sejajar, presisi, nah berarti medianya juga memang harus mendukung. Apakah Betul. memang bentuk baloknya sudah sejajar, seukuran, presisi seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga tujuan kita apa nih. Nah tujuan kita sudah dapat, kita cari media yang membangun itu. Jadi tidak harus tidak harus balok kayu saja, iya. gitu, tidak perlu. Bisa homemade ya, bisa Bisa. DIY. Bisa banget bisa. Iya. Jadi tapi tetap harus di pengawasan orang dewasa. Iya, betul. Kayak di sekolah Leboso kan tentunya diawasi oleh Betul. Miss. Jadi Intinya yang utama itu aman dulu deh. iya Itu betul. aman untuk anak mainkan seperti itu. Oke, Miss. Nah, dalam proses bermain anak nih, Miss, seringkali orang dewasa itu kayak bingung nih, kira-kira permainannya ini apakah memerlukan aturan secara ketat atau mereka malah dibebaskan untuk bereksplorasi. Nah, untuk menurut Miss sendiri yang sudah berpengalaman di dunia inilah, Miss, apakah ada aturan atau mungkin cara tertentu, Miss, untuk bermain baloknya ini supaya aktivitas bermainnya itu tetap menyenangkan tapi juga bermanfaat untuk mereka? Betul. Jadi betul sekali, kita itu membebaskan anak-anak bereksplorasi. Tapi bereksplorasi bukan dalam arti bebas tanpa aturan, tapi tetap ada aturan yang mengikat. Jadi untuk kalau kita bahas tentang sentra balok di bermain balok sendiri ini, pasti ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, itu tujuannya apa? Itu tadi untuk membuat kegiatan main ini aman untuk anak-anak. Jadi pasti ada aturan. Nah, kalau di sekolah aturannya itu ada beberapa. Misalnya yang pertama itu kalau mau memegang balok itu pegangannya harus secukup tangan. Jadi kan anak-anak kadang kalau happy atau mau yang masih tinggi egosentrisnya kayak saya tidak mau kehabisan, langsung meraup banyak-banyak, betul, digendong betul. atau pakai baju Iya, ditampung di baju biar jadi kantong. jadi kantong begitu, biar tidak kehabisan, Iya. takut kehabisan begitu. Nah, itu tidak sesuai aturan. Jadi kita terapkan aturan yang konsisten dan berlaku untuk semuanya, siapapun yang mau main balok. Jadi mengambil balok itu harus dengan 2 tangan. Jadi sepenuh genggaman tangan saja. Kalaupun kita butuh lebih banyak, ya simpan dulu yang kita genggam, terus ambil lagi di rak. Terus yang kedua itu harus membangun di atas alas. Kenapa harus ada alasnya? Karena sedari kecil anak-anak itu dilatih untuk tahu batasan. Mereka tahu batasan haknya seperti itu. Kamu punya alas lingkaran, kamu punya alas berbentuk persegi. Nah, batas hak kamu untuk membangun itu ya sepenuh atau seluas alas kamu seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang kita berikan juga. Kamu boleh bereksplorasi di atas alas kamu sendiri. Kenapa tidak di lantai, Miss? Kan anak-anak sudah berpikir kritis ya, usia TK begitu. Sudah banyak Kenapa tanyanya. tidak boleh di atas alas, Miss? Di lantai, Miss? Kan saya juga mau di lantai. Boleh di lantai, tapi kalau ada teman kamu yang lewat dan bangunan kamu ditabrak, itu bukan salah teman kamu ya. Itu karena kamu tidak bermain sesuai aturan. Jadi kita kasih tahu, ketika kamu di lantai itu tempat berjalan, orang mau lewat. Kalau di alas, orang tidak akan melewati alasmu karena dia tahu itu ada yang punya, itu area orang lain seperti itu. Jadi batasan-batasan seperti itu. Miss, kenapa Miss kalau misalnya saya gendong baloknya? Kenapa memangnya kalau misalnya saya pegang apa bedanya kalau saya gendong? Tidak jatuh, Jimis. Kan kadang anak-anak seperti itu kan. Betul. Iya, kalau tidak jatuh, tapi kalau jatuh bagaimana? Tertimpa kaki kamu. Balok itu dari kayu. Nanti kalau kamu berdarah, karena sudah ada beberapa kejadian seperti itu. Iya, jatuh kena ujung kaki, jempol, ujung kelingkingnya jadi perih gimana gitu ya. Kecil tapi gitu. Langsung tidak mood bermain ya. Terus yang kedua, baloknya bisa patah di sudut-sudut, itu bisa rusak, bisa patah dan menjadi tidak presisi lagi seperti itu. Terus aturan yang selanjutnya itu mereka harus fokus. Ya, selalu saya sampaikan ciri-ciri anak yang fokus itu adalah dia konsisten dengan pembangunannya sendiri. Jadi konsisten dengan apa yang dia bangun, sayang bangunannya dan sayang bangunan temannya. Kadang nih namanya anak-anak ya, kadang iseng usil kayak wah temanku buat menara tinggi tabrak sengaja dirubuhkan gitu. Jadi itu tidak sesuai aturan. Jadi kita ajarkan mereka fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sayang mainan, sayang teman dan menjaga mainan teman juga tetap aman, bertanggung jawab lah seperti itu. Terus selanjutnya lagi aturannya itu
menggunakan balok sesuai fungsinya. Jadi selalu kita sampaikan ketika balok tidak digunakan sesuai fungsinya itu akan membuat balok itu sendiri menjadi tidak aman untuk dirimu. Contohnya baloknya dipakai main senjata-senjata, main kayak tangkis pukul-pukul Iya. begitu ya kan, kalau kena kepala bahaya juga. Betul, Miss. Ini kan kayu Iya, begitu. orang dewasa aja kayaknya pingsan, Miss. Benjol itu. Gitu. Jadi balok hanya untuk membangun, tidak ada kegiatan untuk bermain balok selain untuk membangun. Jadi selalu ditekankan seperti itu. Jadi mereka juga sudah alhamdulillah karena sudah konsisten dibiasakan, insya Allah mereka juga sudah paham aturan-aturan itu kalau di sekolah. Selanjutnya lagi terakhir mereka harus bertanggung jawab dengan cara beres-beres. Setelah menggunakan balok mereka harus klasifikasi. Jadi menyimpan balok sesuai dengan bentuknya, jenisnya dan tempatnya masing-masing seperti itu. Jadi itu beberapa aturan yang konsisten diterapkan. Karena aturan itu tidak bisa 1-2 kali mereka cerna. Betul. Kita harus konsisten, sabar karena tidak mungkin langsung 100% dilakukan. Harus sabar, harus konsisten sampai akhirnya mereka tanpa perlu dikasih tahu sudah bisa menerapkannya sendiri seperti itu. Oke, Miss. Nah, kalau ngomong-ngomong soal aturan, Miss, apakah Miss ada menerapkan kayak punishment, tapi kayak punishment yang mungkin biar didengar aja, biar mereka tidak maulah mengulang gitu. Iya. Apakah ada diterapkan, Miss? Atau yang kayak sabar aja kita ulang terus aturannya? Kalau punishment tidak. Kami tidak menerapkan punishment di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang berulang-ulang, yang kami lakukan adalah menarik anak itu keluar dari kelompok. Maksudnya di sini menarik, maksudnya memisahkan anak tersebut yang memang belum siap untuk tidak bermain bersama teman-teman yang lainnya. Jadi dia mungkin butuh apa? Mau sendiri dulu duduk atau mau menggambar saja dulu? Maaf ya, Miss May melihat sepertinya kamu memang belum siap menggunakan balok. Kenapa saya bilang belum siap? Karena beberapa aturan tidak dilakukan kan, artinya belum siap. Jadi saya sampaikan, sepertinya kamu belum siap bermain balok. Miss May kasih pilihan, kamu mau menggambar saja atau mau duduk saja sendiri. Nanti boleh main balok kalau kamu sudah siap ikuti aturannya. Jadi seperti itu. Jadi ditarik, diasingkan istilahnya, diasingkan dari kelompoknya, biar anaknya dulu meregulasi dirinya. Ibaratnya mereka berhibernasi lah, salah saya. Kadang kan anak-anak sebenarnya enggak paham. Kalau yang dilakukan itu salah enggak ya? Menurutku saya tadi main-main kayak gitu kan. Jadi mereka diajak dulu untuk menyendiri. Tapi tetap diawasi, didampingi, seperti dikasih waktu lah untuk sendiri. Nanti kalau sudah siap dikasih tahu lagi. Oke, sudah siap bermain balok, ayo main balok. Aturannya ini ya. Nah, tapi bagaimana diajak negosiasi. Tapi kalau diulang lagi apa yang harus Miss lakukan? Janji ya, kayak gitu-gitu. Oh, Miss, kalau saya lakukan berarti saya tidak boleh dibolehkan main balok lagi. Oke, betul ya, janji ya, sepakat. Oke, silakan bermain kembali. Jadi seperti itu. Terus kadang temannya yang mengingatkan, bukan saya lagi. Miss, si A begini lagi. Oh iya, tidak Miss, saya tidak sengaja gitu. Jadi ada-ada saja. Lucu sekali. Jadi tidak ada punishment di sekolah, hanya memang istilah kita itu disiplin with love. Jadi tetap mereka mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, tapi tetap kita berikan dengan cara cara bagaimana mereka tidak merasa juga dihakimi. Betul. Membutuhkan tenaga ekstra. Iya, ya, betul. Oke. Baik. Nah, yang terakhir nih, Miss. Semua proses ini kan kembali mengingatkan kita kalau dunia anak ini memang tidak bisalah jauh-jauh dari bermain. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin apa pesan dari Miss May untuk ayah dan bunda yang mungkin biar mereka tahu betapa pentingnya lah bermain dalam proses belajar untuk anak usia dini. Miss. Betul. Jadi untuk ayah bunda, ini untuk semuanya ya yang menonton. Anak-anak itu jangan sampai kita lupa kalau anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain. Betul. Nah, bahkan kita bisa sebut bermain adalah cara belajar serius untuk anak-anak. Itulah cara paling serius mereka belajar dengan cara bermain. Jadi tidak dengan bermain kita sebagai orang tua menganggap
anakku tidak pernah belajar, main terus. Justru dengan mereka bermain, disitulah banyak sekali aspek-aspek perkembangan yang bisa muncul, yang bisa dikembangkan. Tadi ya sudah disebutkan beberapa aspek, misalnya psikomotornya, sosialnya, komunikasinya, bahkan kognisinya kan, dari segi hitungan, cara mengenal matematika dasar. Nah, di situ dari bermain. Karena kenapa? Karena anak-anak yang bermain berarti dia happy. Betul. Anak yang senang bermain itu kan membuat apa ya? Mereka tuh merasa happy, senang. Nah, anak yang happy, yang senang, apapun informasi yang diberikan itu mudah masuk. Jadi ketika kita mau menstimulus hal-hal baik kepada anak-anak itu, pastikan ketika anak itu dalam kondisi sedang senang-senangnya, lagi happy-happynya, di situ stimulus yang baik enak sekali masuk. Jadi mudah diingat. Jangan pas momen anak duduk diam tenang, dikasih kertas, dikasih pulpen, terus dikasih masuk stimulus itu masuk menjadi ancaman bagi mereka, Betul, menjadi hal betul. yang tidak menyenangkan. Jadi ayah bunda, mari kita ajak dan menemani anak-anak kita bermain. Nah, karena di dunia bermain itu mereka bisa banyak mengambil pelajaran-pelajaran penting, di mana pelajaran-pelajaran itu mereka akan butuhkan ketika masuk di usia sekolah formal. Oke, terima kasih banyak Iya, Miss sama-sama. atas waktunya, atas ilmu-ilmunya, atas pengalaman-pengalaman Iya. serunya bersama anak-anak kecil. Semangat ya Miss untuk Iya. mengumpulkan baloknya setiap Iya, hari. terima kasih juga kesempatannya biar bisa Iya. ngobrol di sini. Oke, terima kasih juga Ayah dan Bunda sudah menonton hingga akhir dari episode ini. Semoga insight-insight dari Miss Mai bisa membukalah pikiran Ayah dan Bunda kalau anak-anak itu belajarnya tidak harus tidak harus melalui buku atau mungkin target akademik yang besar, tapi justru melalui belajar mereka bisa membangun emosi-emosi mereka menjadi positif, dan disitulah mereka bisa memasukkan ilmu-ilmu, bisa menerima ilmu-ilmu dengan lebih baik lagi. Dan mungkin sampai sini saja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.